the gates of Universitas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Situated in the heart of the capital city of Indonesia, Universitas Negeri Jakarta has played an important role in developing scholarship in education. Ayo kawan, kita masuk ke SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Berdiri pada tanggal 12 Mei 2011 di atas luas lahan 11.919 meter persegi yang terletak di Jalan SMP Negeri 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan visi menjadikan SMK berstandar nasional serta menghasilkan tamatan yang memiliki IMTAK, IPTEX, mandiri siap kerja, kompetitif, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agung Suhantoro dari SMKN 1 Gunung Sindur. Pada pagi hari ini saya dapat tugas PPL dari Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Teknik Mesin dengan NIM 2015 2300009. Pertemuan pada pagi hari ini saya akan melakukan kerja bangku dengan kelas 10 TM, yaitu pembuatan proses palu. Terima kasih. Yuk lanjut ke kelas ruangan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biar semangat. Ya, pagi kali ini kita akan melakukan praktek kerja bangku. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas, tolong ketua kelas persiapkan dulu kelasnya dan pimpin doa. Silakan. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Maaf, saya akan cek kehadiran dulu ya, biar tahu saya siapa hari ini yang hadir. Abdul Rafi hadir, Pak. Hadir. Agil hadir, Pak. Ya. Arhadi Aulia. Ya. Alpian hadir, Pak. Aldiansah hadir. Akila hadir, Pak. Arya hadir, Pak. Ya. Ajar hadir, Pak. Ajis hadir. Ajril hadir, Pak. Nah, ini wanita satu-satunya ini di kelas kita ya, Cynthia Agustin. Ya. Dapa. Sebelum kita lanjut praktek, sebelum kita praktek pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan kerja bangku. Ya, di sini yaitu ada macam-macam. Sebelum masuk ke macam-macam alatnya, yaitu kita harus tahu dulu tujuan kita, deskripsinya ya. Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin, dikerjakan di atas meja kerja. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kerja bangku yaitu: 1. Proses pemotongan menggunakan gergaji besi secara manual. Kedua, proses perataan permukaan, membuat permukaan rata dan chamfer dengan pengikiran.
Yang ketiga yaitu bahan yang akan kita gunakan pada kali ini yaitu as berdiameter 19 mm dengan panjang 70 mm. ST kekerasannya yaitu 37. Berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu mengurangi volume benda. Proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Ya, satu, pemotongan dengan gergaji tangan. Kedua, pemotongan dengan pengikiran. Kedua, pengikiran. Ketiga, penyayatan dengan tap dan senai. Keempat, penyayatan dengan pahat tangan. Kelima, penyayatan dengan scrub tangan. Terus di sini ada kedua, proses tidak mengurangi volume benda. Proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda yaitu satu, pembengkokan atau bending. Kedua, ditempel atau di stamping dan lain-lain. Peralatan kerja bangku yang kita butuhkan pada pagi hari ini yaitu satu, gergaji besi. Kedua, penitik. Ketiga, penggores. Keempat, siku. Kelima, ragum. Keenam, mesin bor. Ketujuh, senai. Kedelapan, tap. Kesembilan, hand snai. Ke-10, hand tap. Ke-11, sikat baja. Ke-12, jangka sorong. Ke-13, kikir rata dua sisi. Ke-14, kikir rata tunggal. Ke-15, cara mengikir. Ke-16, gambar mengikir. Ke-17, gambar kerja. Itu yang pada pagi hari ini kita butuhkan, semua harus ada. Dan insya Allah sudah disiapkan. Nah, ini fungsi daripada gergaji besi, yaitu untuk memotong bahan yang tadinya berbentuk as panjang bisa 4 meteran. Ya, kita bagi sesuai panjang yang dibutuhkan tadi 70 mm. Terus kemudian kedua yaitu penitik. Ya, penitik di mana diperlukan untuk ketika kamu sudah jadi nanti berbentuk segi 14 mm, panjang 70, nanti akan dibor untuk pemasangan tangkai daripada palu itu sendiri. Ketiga, penggores. Ya, sebelum dititik itu harus digores dulu, karena kenapa? Harus biar benar-benar sesuai titik yang kita harapkan. Jangan langsung dititik, takutnya enggak diukur dulu bisa miring. Keempat, siku-siku, yaitu siku di sini berfungsi bisa untuk mengukur kerataan, bisa pada saat memasang benda kerja, ya, biar mengetahui sudut di mana yang kita inginkan benar-benar sudah sesuai standar. Kelima, ragum, yaitu untuk menjepit benda kerja yang akan kita kikir. Keenam, mesin bor, di mana ketika setelah selesai pengerjaan proses yang berbentuk segi 4 ini, kita akan proses pengeboran untuk pemasangan tangkai daripada palu. Terus di sini nomor 7 yaitu snai atau biasa disebut untuk menyenai ulir luar, yaitu untuk tangkainya nanti, ya. Untuk tangkai palunya nanti kita akan senai. Terus ke-8 di sini ada tap. Nah, tap ini ada 3. Karena kenapa dia berurutan? Ada paling runcing di sana itu nomor 1,
Ya, itu untuk proses pengetapan pertama kali. Ya. Terus kedua agak tumpul, yang paling terakhir itu ketiga itu paling tumpul. Tapi tumpul di sini bukan berarti nggak tajam, sangat tajam. Ini hanya untuk finishing. Ya, hanya runcing dan tumpulnya itu di bagian bawah doang gitu. Maksudnya, ya. Nanti kita unjukkan di video berikutnya ketika kita mau proses membuat ulir dalam atau mengetap. Kesembilan, di sini ada handle digunakan untuk menahan dengan kuat agar operator mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring ketika pada saat proses penyenaian. Kesepuluh, handle tab. Handle tab ini ya tadi mata tabnya agar kita jepit di sini. Alat ini digunakan untuk menahan mata tab dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata, sistem tuas, dan untuk memastikan bahwa sudut cut adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Jadi ketika keluar dari 90 derajat bisa dinyatakan hasil nanti proses pengetapan kita itu bisa dinyatakan miring atau gagal. Makanya kita harus menggunakan handle tab ini biar kita tahu acuan posisi 90 derajatnya dan lebih memudahkan kita, ya. Ke-11 yaitu sikat baja, di mana sikat baja ini untuk membuang gram atau kotoran atau karat dari permukaan logam yang menempel pada kikir. Ke-12 yaitu jangka sorong. Jangka sorong yaitu dapat untuk mengukur ketebalan yang 14 mm dan panjang 70 mm yang kita inginkan. 13 kikir rata dua sisi, yaitu untuk mengikir yang ideal untuk proses yang cepat ketika kita berbentuk segi empat yang kita inginkan sesuai gambar. Di sini ada model lain juga, kikir rata tunggal, ya. Kikir rata tunggal hampir sama saja secara fungsi dengan kikir rata dua sisi, ya. Cuman bedanya ada dua sisi dan dia lebih fleksibel. Ke-15 yaitu cara proses pengikiran. Yang pertama, tangan kanan peganglah tangkai kiri kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Kedua, tangan kiri tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain sedikit dilakukan tekukan. Akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam kikir itu sendiri. Ketiga, menggunakan kikir dengan gerakan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan kanan, ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Nah, ini gambar kerja yang akan kita buat. Di sini ada di samping kiri kalian, yaitu berbentuk as, ya, bulat, akan dikikir menjadi kotak yang seperti di sisi kanan kalian, ya, dengan panjang 70 dengan lebar 14 mm persegi. Baik, setelah ini kita lanjut ke bengkel kerja bangku. Baik, pertama-tama benda kerja kalian jepit pada ragum, ya. Mau posisi memanjang atau menyamping boleh, gak masalah, ya. Nah,
posisikan tangan kita itu memegang kikir itu di bagian tengah gini, ya, bagian tengah, karena nanti fungsinya ini akan mendorong dan kepalkan gini, ya. Tangan kiri pegang di ujung daripada kikir. Nah, sebelum mengikir, pastikan posisi kaki sebelah kiri, ya, itu menghadap ke depan, yang kaki kanan menyerong seperti ini selebar pundak dengan derajat 90 derajat kurang lebihnya, ya. Nah, proses pengikiran yaitu kamu agak membungkuk dikit dan badannya mendorong seperti ini. Dan rubah posisi seperti ini. Jangan mengikir di satu titik, karena kenapa? Biar benda kerjanya itu lurus, ya, tidak cembung, tidak cekung. Kalau kita monoton satu titik mengikir, misalnya di sini atau di sini, nah, nanti akan miring. Sedangkan yang kita harapkan itu bentuknya segi empat merata. Emang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuat, ya. Nah, ini proses yang memanjang. Sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu posisi kaki tetap ke depan, yang kiri, yang kanan itu searah tangan kanan 90 derajat juga sama seperti tadi. Agak membungkuk badan kita, ketika maju badan kita mendorong juga, diayunkan, ya. Jadi jangan sampai kamu mengikir tangan doang gini atau kakinya diluruskan gini. Yang 14, ya, 14 persegi, ya. Panjangnya mah 70 yang tadi. Nah, ini kakinya, Le, gini, Le, ya. Nah, gini, ya. Tuh, ke belakang satu, ya, gini, biar ada kuda-kudanya, ya. Coba. Ingat ya, prosesnya dinilai, diambil. Jadi harus tahu prosesnya. Dan jangan maju, mundur, sejalan. Kalau mau posisi yang itu harus gini aja. Ya, gini. Nggak bisa kalau dari samping nyamping gini mah nggak bisa, ya. Nah, kalau dari atas gini boleh, ya. Tapi panjang mah terakhir aja. Yang penting kotak dulu, diameter kotaknya panjangnya 14, ya. Nah, kalau ini udah berarti belakangnya gitu. Gini ya. Gantian, Pak. Iya, gantian. Ngerti? Iya, Pak. Nih, pasang.
jangan miring dong. Harus sejajar dengan yang bawahnya. Kalau diputar, dibalik, jangan miring. Harus sejajar bawahnya. Ntar antara, ngerti kotak ya? Kayak gini nih, kotak nih. Kalau kotak itu atas lurus, bawahnya juga lurus. Jangan ketika dipasang miring gini, ya hasilnya kikirnya bakal miring nanti. Ya. Jadi kalau misalkan kita, ini atas sudah nih. Nah, taruhnya lagi, biarin posisi gini lagi. Paham ya? Bawa sini pengecekan hasil daripada bergantian satu-satu bergilir. Diameter kalian ambil ini harusnya 14. Nah ya, ini baru 17. Nah ini untuk mengecek kemiringan, posisinya gini biar nggak ada celah ya. Ngerti ya? Kalau udah nggak ada celah berarti udah lurus dinyatakannya. Paham ya? Tuh. Oke. Tuh, satu lagi. Bagian tengahnya masih kayak perahu gitu ya. Nah, ini nggak boleh kayak gini posisinya ya. Mungkin terlalu banyak ngikirnya, prosesnya kamu di sini di bagian ini ya. Sehingga pinggirnya kurang. Paham ya? Kelihatan jelasnya. Ya. Ya. Nah, ini miringnya udah enggak. Satu sisinya lagi udah enggak. Cuman kayaknya masih tebal banget ini. Masih 17,3 ya. Kamu bikin 14. Ngerti ya? Nah, bentuknya harus segi 4. Jangan miring. Nah, ini satu lagi. Nah, ini terakhir pengukuran pada sesi fase 4. Nah, ini udah lurus. Ah, ini juga udah lurus. Baru 2 sisi, udah 3 sih sebenarnya, cuma satu sisinya masih kecil, baru sedikit ya. Ini yang ini aja masih besar ini. Masih 17. Kamu bikin 14 ya? Ya. Oke. Rapihin dulu, rapihin. Barangnya rapihin. Nah, kumpulin, tumpukin. Kikir. Jangka sorong masukin ke kotaknya. Sambil nunggu temannya yang masih ngegotong, nggak apa-apa. Kita masuk ke tahap berikutnya. Di sini saya akan menanyakan kepada kalian, yaitu kendala selama kalian melakukan pengikiran. Apa aja kendala yang kalian hadapi selama pengikiran? Ada yang bisa memberitahu saya? Itu bukan kendala ya, karena belum terbiasa saja itu mah. Pegel ya, bukan sakit. Biasa, mau siapapun kalau ngikir, namanya ngikir pasti pegal. Biasa itu mah lumrah. Ya, manusiawi. Kikirnya kurang tajam. Oke, itu catatan dari kami, nggak apa-apa. Mungkin nanti saya upgrade untuk pengajuan itu. Terus cara menyimpannya pun harusnya terpisah satu persatu, jangan numpuk. Jangan brek gitu, ya. Itu biar bisa menjaga usia kikir biar lebih awet dan panjang maksudnya ya. Terus pada saat proses pengikiran kenapa bisa tumpul? Karena di sini itu terdapat gram atau besi yang kita kikir di dalam ininya ya. Jadi makanya harus sering disikat kawat ya. Kendala lain yang membuat kikir itu cepat haus dan
kesalahan karena dari kita sebagai operator atau sebagai pengguna. Mengikirnya itu tadi saya dapatkan banyak yang maju mundur. Sedangkan pengikiran itu nggak boleh maju mundur. Tadi dari awal saya jelaskan proses posisi kaki dan proses posisi pengikiran harus searah. Ya, karena dia tajamnya hanya ke depan. Ke belakangnya nggak tajam. Ya, paham ya? Nah, itu apresiasi terhadap siswa yang sudah rajin mengikirnya pada hari ini. Alhamdulillah, dari sini saya tadi sambil menilai ada beberapa siswa yang menurut saya kerja kerasnya bagus lah, ulet lah. Dasar werpak kalian sudah gunakan, alhamdulillah. Sepatu sudah gunakan. Pemahaman kalian terhadap materi isi penilaian ini sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya dengan ikon. Jika menurut kalian pembelajaran ini menyenangkan, wah ini Pak Agung membosankan ini, tadi mengikir gitu doang, ditegur misalnya. Boleh yang cemberut, misalnya ya. Udah. Kalau sudah dinamain kelas, ya. Bawa benda kerjanya ke sini sekalian sama pulpen sama kertas ininya bawa ke sini satu orang. Ayo. Checklist ya isinya ya. Gambar yang mana di checklist. Nah, kamu perhatikan. Nah, ini harusnya 14. Nah, ini baru berapa baca? 18. 17 koma ya? Ya. Ya. 17 koma berapa? Biar tepat dong. 17,4 Pak. 17,4. Oke. Nah, di sini kamu harus mengukur kerataan yang seperti tadi sudah dicek ya. Ya. Nah, terus di sini harus diisi sama kamu. Coba. Tuh. Menyiapkan peralatan kerja. Nilai maksimal adalah 5. Oke. 5. Terus menggunakan APD karena baju werpak dan sepatu. Oke. 5. Menggunakan alat pengukur. Mengukur. Yang tadi ini udah. Ya. 5. Komponen sesuai gambar. Belum. Ya? Belum kan? Belum. Nah, belum. Berarti ntar aja itu kosongin dulu. Karena nanti kan akan dilanjut proses kerjanya ya. Ya. Nah, lanjut. Apalagi? Hasil pekerjaan halus. Kerjaan halus. Wah, ini halus sih, cuman ukurannya kan belum selesai. Jadi kemungkinan untuk masih bisa berubah. Ya, kalau sekarang bisa dibilang halus, nanti kalau pas pengen 14 hasilnya kasar, udah terlanjur dinilai gimana? Jadi ini dipending dulu nilainya. Ya, belum. Nah, lanjut. Fungsi komponen. Secara fungsi ini belum bisa dinyatakan berguna atau belum karena belum selesai. Oke, jadi kosongkan dulu. Lebih cepat dan tepat waktunya. Karena belum selesai, jadi belum kategori target. Ya, belum dinamakan cepat dan tepat. Oke. Sekarang karena penilaian sudah, duduk kembali. Tahap berikutnya yaitu menurut kalian sebagai siswa, apa yang kamu dapatkan proses praktek pada hari ini? Cara pengikiran. 1. Apalagi? Apa yang kamu dapatkan pada proses praktek hari ini? Apa? Ungkapkan aja. Kesabaran. Oke. Gak apa-apa. Bagus itu. Emang bener. Ngikir itu kalau nggak sabar, waduh, udah pegal kita. Lelah kan? Iya. Kesabaran itu kunci bukan hanya dalam mengikir, tapi kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan. Jadi, ya mudah-mudahan kamu nanti bisa sukses juga ya.
Iya, udah lulus, wah kerja di perusahaan, ikuti sesuai standarnya, ya bisa sukses, ya. Tuh, apalagi baru 2 ini. Ketelitian itu harus benar, ketelitian. Jadi, Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Ya, doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Doa selesai. alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan.